Bayangin kalau kamu lagi di jalan, tiba-tiba ngelihat ondel-ondel naik motor ngebut tanpa helm? Terekam CCTV dan dapat surat tilang dari polisi dong. Gak cuma itu, motornya juga diangkut ke mobil polisi dan dibawa ke sidang. Waduh, ending ceritanya bikin ngakak campur haru. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel kita yang penuh cerita seru, lucu, dan pastinya bikin hari-hari kamu makin ceria. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Jangan lupa buat tekan tombol like kalau kalian suka cerita-cerita gokil kayak gini. Komen biar kita bisa ngobrol bareng di kolom komentar. Dan pastinya subscribe supaya gak ketinggalan kisah terbaru dari kita tiap minggunya. Aktifin juga loncengnya, biar langsung dapat notifikasi. Dan seperti biasa, yuk kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, beserta keluarga beliau yang mulia. Tulis juga ya, kalian nonton dari daerah mana, biar kita makin akrab satu sama lain. Pagi itu, suasana perempatan jalan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, seperti biasa ramai lancar. Orang-orang berangkat kerja, ada yang buru-buru naik ojek online, ada juga yang jalan santai sambil jajan gorengan di pinggir jalan. Tapi semua berubah saat satu motor metik melintas dengan penumpang yang bikin semua mata langsung melotot. Di atas motor itu, duduklah seorang ondel-ondel. Iya, ondel-ondel beneran. Bukan orang pakai kostum superhero, bukan cosplayer, tapi bener-bener ondel-ondel lengkap dengan baju adat, mahkota tinggi, dan wajah merah menyala khas kebudayaan Betawi. Yang bikin tambah gila, dia bawa motor sendirian, ngebut, dan tanpa helm. Awalnya warga kira itu cuma prank atau bagian dari syuting sinetron. Tapi setelah diperhatiin baik-baik, motor yang dikendarai si ondel-ondel itu nggak ada kamera yang ngikutin, nggak ada kru TV, dan apalagi artis. Ini bener-bener random. Beberapa orang yang duduk di warung kopi depan masjid langsung berdiri dan ngelihatin. "Woi, itu ondel-ondel naik motor ya?" teriak Bang Oji, penjual pulsa yang kaget sampai gelas tehnya jatuh. Warga sekitar langsung keluar rumah, anak-anak pada teriak kegirangan sambil lari-larian. "Lihat, lihat, ondel-ondelnya bisa naik motor. Hebat." Tapi kehebohan itu nggak berlangsung lama karena tiba-tiba terdengar suara peluit dari arah pos polisi. "Wit!" Polisi yang berjaga di ujung perempatan langsung berdiri, melambaikan tangan sambil teriak. "Pinggir! Pinggir! Kamu, ya kamu yang naik motor." Tapi ondel-ondel malah nyalain speaker bluetooth dari tas selempang batiknya. Lagu yang diputar? Tentu saja lagu tradisional Betawi, Jali-Jali. Ini lagunya, enak sekali, dengan volume full bass sampai getar aspal. Bener-bener absurd. Si ondel-ondel malah dadah-dadah ke petugas. Seperti selebriti yang baru turun dari bandara. Polisi pun makin gregetan. Mereka langsung mencatat plat nomor motor dan menghubungi rekan mereka lewat handy talkie. "Kita butuh unit cadangan." Targetnya makhluk berbadan tinggi dengan mahkota. Iya, target sedang mengendarai motor dan gak pakai helm. Sementara itu, CCTV dari warung Padang di seberang jalan berhasil merekam semua kejadian ini. Dalam video yang viral itu, terlihat si ondel-ondel melaju kencang sambil goyang-goyang kepala mengikuti irama musik. Kadang-kadang dia juga ngerem mendadak buat ngasih jalan ke ibu-ibu yang nyeberang, sambil dadah-dadah sok manis. Tapi tetap aja, pelanggaran tetap pelanggaran. Gak pakai helm, gak punya spion, motor tanpa plat depan, dan kemungkinan besar, gak punya SIM dan STNK. Polisi berhasil menghadangnya di perempatan berikutnya. Salah satu petugas berdiri di tengah jalan dengan tangan terbuka, dan ondel-ondel pun akhirnya berhenti. Dialog absurd pun terjadi di sana. "Polisi, Mas, Bang, helmnya mana?" Ondel-ondel cuma ngelirik dan ngangkat bahu. "Polisi, SIM dan STNK." Si ondel-ondel malah merogoh kantong bajunya, nyariin sesuatu. Semua orang yang nonton berharap dia ngeluarin dompet atau setidaknya surat-surat. Tapi ternyata, yang keluar justru sebungkus bon cabe level 50 dan satu sachet minyak angin. Polisi sampai geleng-geleng kepala, sementara warga yang nonton langsung ngakak. "Wah, Bang Ondel mau bakar lidah dulu kali ya sebelum sidang," celetuk warga. Si ondel-ondel pun cengar-cengir, tapi tetap gak bisa ngelak. Karena gak bisa nunjukin SIM dan STNK, dan terbukti gak pakai helm, akhirnya surat tilang resmi pun dikeluarkan. Polisi nulis pelanggaran demi pelanggaran di atas kertas, sambil sesekali ngelirik ondel-ondel,
dengan tatapan bingung campur geli. Saya baru pertama kali nulis surat tilang buat ondel-ondel, bisik salah satu petugas ke temennya. Gak berhenti sampai situ, motor si ondel-ondel yang ternyata merek Mio lawas warna hijau stabilo itu langsung disuruh minggir. Kendaraan kami tahan ya, sampai kamu bisa nunjukin surat-surat lengkap, kata polisi. Reaksi ondel-ondel? Tentu saja, nangis. Tapi bukan nangis biasa. Nangisnya dramatis banget. Sampai-sampai ket mukanya mulai luntur, dan bulu matanya copot satu. Suaranya parau, saya cuma pengen muter-muter kampung. Pak, nyari rejeki, saya nggak tahu kalau naik motor harus pakai surat-surat. Tangan si ondel-ondel gemeteran, sementara badannya mulai doyong ke kanan kayak mau roboh karena berat kepala. Polisi pun langsung sigap. Tenang, Bang Ondel. Kita bantu prosesin, tapi semua harus sesuai aturannya. Dan saat itulah, mobil patroli datang. Motornya dinaikkan ke belakang mobil polisi. Si ondel-ondel ikut naik juga, duduk di samping motor, sambil terus sesenggukan. Pemandangan ini benar-benar absurd, tapi juga lucu dan agak sedih. Anak-anak kecil yang nonton pada salaman dari kejauhan. Dadah, Bang Ondel. Jangan nakal lagi ya. Warga dewasa pun ada yang rekam dan langsung upload ke media sosial. Dalam waktu beberapa jam, videonya viral di mana-mana. Judulnya, ondel-ondel naik motor tanpa helm ketilang. Dibawa ke mobil polisi. Wajah berteriak ketakutan, wajah dengan air mata bahagia. Komentar netizen rame banget. Ada yang bilang, dunia udah kebalik, ondel-ondel bisa kena tilang. Ada juga yang nulis, tolong, siapa yang kasih SIM ke ondel-ondel? Gue mau ketawa tapi takut dosa. Setelah perjalanan dramatis itu, si ondel-ondel dibawa ke kantor polisi terdekat untuk proses lebih lanjut. Tapi, kamu kira di kantor polisi keadaannya jadi serius dan tegang? Wah, salah besar. Begitu sampai, suasana kantor berubah jadi kayak lokasi syuting film komedi. Semua petugas yang melihat kedatangan ondel-ondel langsung bengong. Ada yang ngucek mata, ada yang megangin dagu sambil mikir, ini beneran ada ondel-ondel duduk di sebelah motor tilang? Bahkan ada satu petugas yang baru balik dari makan siang, kaget sampai nabrak dispenser. Airnya tumpah kemana-mana, dan si ondel-ondel malah buru-buru bantu ngepel pakai ujung bajunya. Kapolsek setempat sampai keluar dari ruangannya karena penasaran. Begitu melihat si ondel-ondel duduk manis sambil masih sesekali menyeka air matanya dengan tisu yang habis dipakai buat bersihin cat wajah, Kapolsek cuma bisa ketawa miris. Ini, gimana ceritanya bisa sampai kayak gini? Salah satu polisi yang menangani tilang menjelaskan kronologinya lengkap, sambil memperlihatkan video CCTV yang udah viral itu. Jadi begini, Pak, si ondel-ondel ini ketahuan melanggar aturan lalu lintas. Gak pakai helm, gak punya SIM, dan STNK gak ada. Dan, ya, dia nangis terus dari tadi. Kapolsek geleng-geleng kepala. Saya udah hampir 30 tahun jadi polisi, baru kali ini ngurusin kasus tilang ondel-ondel. Sambil menunggu proses administrasi, petugas lain mulai penasaran dan bertanya-tanya lebih lanjut pada si ondel-ondel. Bang, nama lengkapnya siapa? Tanya seorang brigadir muda. Si ondel-ondel dengan lirih menjawab, Cimug, petugas. Nama lengkapnya? Ondel-ondel, Cimug bin Topeng. Semua orang di ruangan langsung ngakak. Bahkan Kapolsek pun sampai harus nutup mulut pakai map biar ketawanya gak terlalu kedengeran. Tapi meskipun suasananya kocak banget, proses hukum tetap jalan. Si ondel-ondel diminta tanda tangan surat pernyataan bahwa ia akan menghadiri persidangan tilang di pengadilan negeri minggu depan. Tapi, lucunya, karena tangan si ondel-ondel gede dan agak kaku, maklum, kan badannya dari bambu rotan, petugas sampai harus bantuin dia pegang pulpen. Hari itu juga, akun-akun berita lokal langsung heboh. Breaking news, ondel-ondel terancam pidana lalu lintas. Judul berita clickbait itu langsung naik di media sosial. Netizen makin gila reaksinya. Ada yang bikin meme, ondel-ondel nangis di dalam sel. Captionnya, ditilang karena cinta yang salah arah. Ada juga yang nyambungin kejadian itu ke politik, ke konspirasi, bahkan ada yang minta ondel-ondel jadi duta keselamatan jalan raya. Akhirnya, pihak kepolisian memutuskan untuk menangani kasus ini secara persuasif. Si ondel-ondel tidak dimasukkan ke dalam sel.
tapi hanya diwajibkan ikut sidang tilang dan diberikan edukasi langsung tentang lalu lintas oleh tim Satlantas. Nah, sekarang kita bahas momen saat si ondel-ondel dibawa ke pengadilan. Ini bukan pengadilan biasa. Karena viralnya kasus ini, hari sidang itu ramai banget. Wartawan, warga, bahkan anak-anak sekolah ikut datang. Suasana di luar gedung pengadilan kayak festival budaya. Ada yang bawa spanduk, "Kami mendukung Cimug untuk taati peraturan." Bahkan ada yang nyanyi lagu Betawi sambil main tanjidor buat semangatin si ondel-ondel. Saat giliran sidangnya tiba, semua orang diam. Si ondel-ondel masuk ruang sidang dengan langkah pelan, sambil nunduk. Suaranya masih serak habis nangis semalaman. Hakim sampai harus nyuruh dia ngomong jelas. "Saudara Cimug, tolong jelaskan, kenapa saudara berkendara tanpa surat-surat lengkap?" Cimug pun mulai cerita, dengan suara berat dan penuh perasaan. "Yang mulia, saya hanya ingin menghibur anak-anak kampung. Biasanya saya manggung di pinggir jalan, tapi belakangan makin sepi. Saya pikir kalau saya naik motor, saya bisa lebih cepat berpindah tempat, cari rejeki. Saya tidak tahu bahwa itu melanggar. Saya juga gak tahu kalau harus punya SIM dan STNK." Hakim sempat terdiam. Seluruh ruangan sidang hening. Bahkan beberapa penonton sidang terlihat berkaca-kaca. Tapi tetap saja, hukum adalah hukum. Hakim memutuskan bahwa Cimug wajib membayar denda administratif, dan kendaraannya akan dikembalikan hanya jika dia bisa menunjukkan kelengkapan surat resmi. Untungnya, di akhir persidangan, Hakim memberikan pesan moral yang cukup menyentuh. Jangan anggap enteng aturan, meski kamu ondel-ondel. Keselamatan itu penting, buat kamu, dan buat orang lain. Di luar ruang sidang, Cimug kembali dikerumuni warga dan wartawan. "Bang, gimana rasanya jadi ondel-ondel pertama yang sidang tilang?" tanya salah satu reporter. Cimug cuma mengangguk pelan, lalu tersenyum kecut. Tapi setelah itu, dia bilang kalimat yang bikin semua orang di sana langsung tepuk tangan. "Mulai hari ini, saya janji, saya akan berubah. Saya akan belajar, bahkan kalau perlu, saya ingin jadi polisi." Semua orang langsung heboh. "Cimug for Police 2025, teriak salah satu bocah. Seorang polisi yang mendampingi Cimug pun tersenyum. "Kalau beneran niat, kita bantu, Bang Ondel. Kita mulai dari edukasi tertib lalu lintas dulu ya." Dan begitulah, kisah kocak dan ajaib si ondel-ondel Cimug akhirnya sampai pada titik balik. Dari makhluk budaya yang hobi nyanyi keliling kampung, kini mulai belajar arti tertib berlalu lintas. Sambil membawa motor Mio hijau yang sempat diamankan, Cimug melangkah pulang. Tapi kali ini, dia nggak naik motor. Dia jalan kaki, sambil gandeng motornya, pakai helm warna pink yang baru dikasih gratis oleh Satlantas. Anak-anak kampung yang melihat langsung sorak-sorai, "Bang Ondel tobat. Bang Ondel sekarang patuh aturan." Cimug pun hanya tersenyum, lalu bilang, "Tunggu ya, besok saya mau belajar SIM." Sejak sidang itu, hidup si ondel-ondel Cimug benar-benar berubah total. Kalau dulu dia sering keluyuran di jalan tanpa arah, nyanyi-nyanyi sambil goyang kanan-kiri, sekarang dia jadi lebih disiplin. Bahkan, paginya dia bangun lebih awal dari biasanya, bukan untuk manggung, tapi buat belajar rambu-rambu lalu lintas. Iya, beneran. Si Cimug sekarang rajin baca buku panduan lalu lintas yang dikasih sama polisi. Meski matanya sering kaget karena banyak istilah yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Seperti, rambu larangan belok kanan, atau marka zigzag, tapi dia serius banget loh belajarnya. Lucunya, saking niatnya, Cimug mulai latihan praktik SIM di halaman rumahnya sendiri. Dia bikin jalur zigzag dari ember cat, galon kosong, dan pot bunga milik tetangganya. Tapi karena badan ondel-ondel gede banget, tiap kali nyoba belok zigzag pasti galonnya kesenggol jatuh semua. Istrinya, Mak Odah, yang ngintip dari jendela cuma geleng-geleng kepala sambil bilang, "Waduh, bisa-bisa Bang Ondel-Ondel malah bikin jalur rusak di kantor polisi nanti." Tapi Cimug nggak patah semangat. Dia bahkan bikin simulator sendiri pakai sepeda bekas. Direkatin ke lantai biar gak goyang, terus dia duduk pakai helm pink kesayangannya sambil ngebut-ngebutan bayangin lagi di jalan raya. Tetangganya, Pak Ucup, sampai heran lihat semangatnya Cimug. "Bang, niat amat mau punya SIM?" tanya Pak Ucup sambil ngopi di beranda. Cimug menjawab dengan suara dalam, "Kap, aku udah malu sama anak-anak. Masa ondel-ondel ditilang?
Anak TK aja udah tahu harus pakai helm. Aku gak mau dicontoh jelek. Aku mau jadi contoh yang baik buat generasi penerus budaya Betawi. Wah, dari situ warga mulai respek. Bahkan Pak RT ngajak Cimug jadi narasumber dadakan di pertemuan warga. Temanya, keselamatan lalu lintas dari sudut pandang budaya. Di acara itu, Cimug tampil keren pakai baju adat lengkap, tapi tetap dengan helm pink di kepalanya. Semua orang ngakak sekaligus kagum. Gila nih ondel-ondel, keren abis. Tapi bukan hanya warga yang kagum, polisi juga makin salut. Karena kegigihannya, Satlantas setempat ngajak Cimug jadi bintang tamu di acara kampanye keselamatan lalu lintas yang diadakan di lapangan kecamatan. Cimug diundang naik panggung, bukan buat goyang, tapi buat edukasi. Di hadapan anak-anak SD dan SMP, Cimug dengan semangat orasi, "Adik-adik, jangan contoh abang ya. Naik motor harus pakai helm. Jangan kayak abang dulu, bisa-bisa naik motor berakhir di sidang." Anak-anak pada ketawa, tapi juga serius nyimak. Bahkan ada bocah yang langsung bilang ke ibunya, "Bu, besok aku gak mau dibonceng papa lagi kalau gak pakai helm." Wah, dampaknya luar biasa. Polisi makin sering ngajak Cimug ke sekolah-sekolah untuk kampanye serupa. Ia bahkan dapat julukan baru, ondel-ondel keselamatan jalan raya. Suatu hari, saat sedang beristirahat di teras rumahnya sambil ngelap motornya yang sudah dilengkapi semua surat resmi, SIM, STNK, bahkan pajaknya udah dibayar, datang segerombolan anak kecil naik motor. 3 orang bocah, naik satu motor, tanpa helm, ngebut sambil teriak-teriak. "Woi, minggir. Raja jalan lewat nih," teriak si bocah paling depan. Si Cimug kaget, langsung berdiri. Tapi karena refleks, kepala ondel-ondelnya nyangkut di tiang bendera depan rumah. Helm pinknya mental ke semak-semak. Setelah bersin topengnya, Cimug langsung ambil peluit dan rompi oranye yang dia simpan dari pelatihan bersama polisi. Dia berdiri di tengah jalan, pasang wajah serius, dan tiit. "Stop!" teriaknya. Bocah-bocah itu kaget. Motornya langsung berhenti mendadak. Hampir nyusruk ke warung sebelah. Cimug mendekat, tangannya di pinggang kayak petugas asli. "Kalian pikir ini jalanan buat balap karung? Mana helm? Mana SIM?" Bocah yang paling depan bingung, "Kami belum cukup umur." "Bang," Cimug makin tegas. "Justru itu, kalau belum cukup umur, jangan nyetir. Mau kamu kayak abang dulu, ditilang, nangis, dibawa ke sidang." Bocah-bocah itu langsung pucat. Cimug pun ngajak mereka duduk di pos ronda, ceramahin mereka pakai bahasa anak-anak. Tapi di sela-sela itu, Cimug tetap santai sambil kasih permen dan minum teh botol. Dia tahu, pendekatan lembut kadang lebih masuk ke anak-anak. Dari situ, mulai banyak anak muda yang respek sama Cimug. Mereka sering manggil, "Bang Ondel, ajarin kami naik motor yang bener dong." Dan yang paling bikin kaget, beberapa minggu kemudian, Cimug dapat undangan khusus dari Korlantas Mabes Polri. Ternyata video edukasinya viral sampai tingkat nasional. Undangannya buat hadir di Jakarta dalam rangka Hari Lalu Lintas Nasional. Di sana, Cimug dikasih penghargaan khusus sebagai tokoh inspiratif keselamatan berkendara dari kalangan budaya tradisional. Gak tanggung-tanggung, dia dikasih jaket polisi mini lengkap sama topi dan piagam. Di depan kamera televisi nasional, Cimug sempat pidato, "Saya gak nyangka, dari yang awalnya ditilang, sekarang jadi duta lalu lintas. Terima kasih untuk polisi yang sudah kasih saya kesempatan berubah." Penonton di rumah langsung banjir komentar. "Salut Bang Ondel. Bang Ondel-ondel panutan." Bahkan ada netizen yang bikin lagu remix khusus buat Cimug. Judulnya, "Helm Pink di Jalan Raya." Sejak menerima penghargaan dari Korlantas itu, kehidupan si ondel-ondel Cimug berubah drastis bagaikan selebriti Betawi yang viral. Di kampungnya, anak-anak mulai main ondel-ondel polisi-polisian, di mana satu anak pakai topeng bekas dan helm plastik, lalu pura-pura menilang teman-temannya yang naik sepeda roda 3. Para ibu-ibu pun bangga, tiap arisan selalu cerita soal Cimug. Bu, tahu nggak? Kemarin si Cimug masuk berita lagi. Sekarang katanya jadi konsultan keselamatan lalu lintas loh buat komunitas budaya." Bahkan di pos ronda, warung kopi, sampai pengajian, topik obrolan pasti nyerempet ke si ondel-ondel yang dulu ditilang karena naik motor tanpa helm.
Tapi ternyata, jalan menuju kesuksesan tak selalu mulus. Bahkan buat ondel-ondel. Ada satu kejadian lucu tapi bikin deg-degan yang nyaris bikin reputasi Cimug anjlok. Jadi ceritanya, suatu malam, Cimug diundang jadi bintang tamu di acara talk show stasiun televisi lokal. Acara live jam 8 malam, judulnya, Sosok Inspiratif Nusantara. Saking semangatnya, Cimug naik motor ke studio TV pakai kostum adat lengkap, tapi lupa satu hal, helm. Astaga! Padahal itu adalah simbol perjuangannya selama ini. Karena buru-buru, dia hanya sempat pakai topeng ondel-ondel dan ikat kepala doang. Begitu sampai di depan studio, kebetulan banget ada wartawan dan polisi lalu lintas juga yang lagi tugas pengamanan acara. "Loh, Bang Ondel, itu helmnya mana?" tanya Pak Polisi sambil senyum bingung. Cimug langsung panik. Wajah di balik topeng langsung berkeringat dingin. "Aduh, bener juga. Saya lupa. Ini MAH kebiasaan lama kambuh karena panik acara live." Tapi sebelum ditilang, Pak Polisi malah ngajak bercanda. "Karena abang udah tobat dan mengedukasi banyak orang, kali ini kita kasih tilang cinta aja ya. Tolong helmnya jangan sampai lupa lagi, nanti penggemar abang kecewa." Semua ketawa. Cimug pun langsung pinjam helm kru TV dan berjanji bakal pasang alarm khusus di HP-nya buat ngingetin bawa helm. Bahkan setelah acara itu, dia bikin kaos kampanye sendiri bertuliskan, "Mau gaya? Tetap pakai helmnya." Hari-hari berikutnya, kegiatan Cimug makin padat. Ia tidak hanya kampanye keliling sekolah dan kampung, tapi juga mulai bikin konten YouTube bareng cucu keponakannya yang jago ngedit video. Channelnya bernama Cimug Cegah Celaka. Isinya seputar edukasi lalu lintas tapi dibalut dengan komedi khas Betawi. Contohnya, ada episode cara belok di U-turn tanpa nyungsep, bedain rambu-rambu dengan gambar ayam goreng, dan ngomel ke spion sendiri karena salah arah. Tiap video diakhiri dengan pesan moral dan pantun lucu. Penontonnya makin banyak, komentarnya rame, dari anak sekolah, bapak-bapak ojol, sampai emak-emak yang bilang, "Anakku sekarang gak mau naik motor kalau gak pakai helm, gara-gara Bang Cimug." Di balik layar YouTube-nya, ternyata Cimug juga aktif menulis buku. Iya, buku. Judulnya, Dari Ditilang ke Duta, Kisah Ondel-Ondel Berubah. Isinya tentang pengalaman lucunya mulai dari naik motor tanpa helm, ditilang, sampai jadi duta keselamatan lalu lintas. Buku itu viral dan dibeli sama guru-guru sekolah dasar buat dijadikan bahan dongeng di kelas. Bahkan, waktu launching bukunya di taman kota, anak-anak kecil datang rame-rame, pakai topeng ondel-ondel sambil bawa miniatur motor dan helm kecil dari kardus. Suasananya kayak ulang tahun superhero, tapi khas Betawi banget. Ada tanjidor, kerak telur, dan cimol juga. Cimug yang berdiri di atas panggung sampai menitikan air mata, di balik topeng tentunya. "Dulu saya malu, sekarang saya bersyukur. Makasih ya semuanya." Satu hari, ada kejadian tak terduga yang mengubah arah hidup Cimug makin serius. Ketika ia sedang melatih anak-anak TK tentang cara menyeberang jalan yang benar di acara Car Free Day, tiba-tiba dari arah berlawanan, ada motor ngebut bonceng 3 anak kecil tanpa helm. Anak-anak itu nyaris menabrak seorang nenek yang sedang menyeberang. Untung Cimug refleks lompat ke depan, ngangkat tangan, dan berteriak, "Stop!" Motor itu berhenti mendadak dan si nenek selamat. Semua orang di sekitar langsung tepuk tangan. Polisi yang melihat kejadian itu langsung bilang, "Bang Cimug, kita butuh orang kayak abang jadi petugas beneran di lapangan. Mau nggak ikut pelatihan jadi duta resmi lalu lintas?" Cimug kaget. Wajahnya sumringah. "Saya? Ondel-ondel? Jadi petugas beneran?" Polisi itu tersenyum, "Kenapa tidak?" Sejak kejadian heroik di acara Car Free Day itu, nama Cimug kembali jadi perbincangan hangat. Tapi kali ini bukan cuma viral di media sosial, tapi juga jadi pembicaraan serius di meja pejabat. Iya, kamu nggak salah baca. Pejabat, Pak Lurah, Pak Camat, bahkan perwakilan dari Dinas Perhubungan Kota mengundang Cimug ke kantor Balai Kota buat rapat koordinasi. "Bang Cimug," kata salah satu pejabat sambil menyodorkan map biru bersegel, "kami sepakat memberikan abang kesempatan ikut pelatihan khusus relawan lalu lintas kota. Abang punya semangat, pengaruh, dan hati yang tulus. Kami yakin, abang bisa jadi duta tertib berlalu lintas yang benar-benar beda."
Cimuk cuma bisa bengong. Dalam hati dia teriak, "Ya Allah, ini betulan? Dulu ditilang, sekarang ditawarkan kerjasama?" Pelatihan dimulai di sebuah pusat pelatihan relawan keselamatan jalan raya. Di sana, Cimuk belajar banyak hal. Mulai dari aturan lalu lintas terbaru, cara menangani pelanggar dengan pendekatan humanis, hingga latihan dasar bela diri, yang ini agak susah, karena kakinya besar dan badannya berat, tapi semangatnya luar biasa. Teman-teman satu angkatannya kagum melihat seorang ondel-ondel begitu gigih. "Gue kira lo cuma joget-joget di pinggir jalan, bro," kata salah satu peserta pelatihan yang merupakan mantan atlet. Lo serius banget ya? Gokil." Cimuk cuma cengar-cengir sambil bilang, "Dulu joget, sekarang ngejar yang suka ugal-ugalan di jalan." Setelah 3 bulan pelatihan intensif, akhirnya Cimuk lulus. Ia diberikan sertifikat resmi dan jaket oranye terang bertuliskan, Duta Keselamatan Lalu Lintas Masyarakat Budaya Kota Jakarta. Di hari pelantikan, ia diberikan tugas simbolis, menjadi petugas kehormatan pada upacara Hari Lalu Lintas Nasional yang digelar di Monas. Ribuan orang hadir, termasuk para murid sekolah, tokoh budaya, hingga Kapolres setempat. Ketika Cimuk berdiri di panggung utama, membacakan pantun edukasi lalu lintas, semua orang terdiam, lalu tertawa, lalu bertepuk tangan. Bahkan si kecil Rara yang dulu pernah menonton YouTube-nya langsung lari ke panggung dan peluk Cimuk sambil bilang, "Bang Cimuk, aku pengen jadi kayak abang kalau udah gede." Cimuk terharu banget, sampai suara pantunnya sempat serak. Tapi yang bikin semua orang takjub, bukan cuma gaya penyampaian Cimuk yang lucu dan khas Betawi, melainkan cita-cita barunya yang ia umumkan secara terbuka di depan semua orang. "Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak Indonesia yang saya cintai, saya, ondel-ondel Cimuk, dengan ini menyatakan niat saya untuk melamar menjadi polisi lalu lintas sungguhan. Saya ingin menjadi bagian dari penegak hukum yang tidak hanya galak, tapi juga dekat, manusiawi, dan penuh tawa. Saya ingin jadi polisi yang bisa menindak pelanggaran tanpa bikin orang trauma. Polisi yang bukan cuma menyuruh, tapi juga mengedukasi dengan hati." Semua orang langsung berdiri dan memberikan standing ovation. Bahkan Pak Polisi yang dulu pernah menilang Cimuk pun menitikkan air mata. "Waktu itu saya cuma niat menegakkan aturan, tapi nggak nyangka bisa membentuk harapan sebesar ini." Beberapa bulan kemudian, setelah melewati berbagai proses administratif dan tes yang cukup menantang karena harus menjelaskan tinggi badan ondel-ondel di KTP-nya, Cimuk resmi diterima sebagai polisi kehormatan anak dan budaya. Tugasnya bukan hanya mengatur lalu lintas, tapi juga mengedukasi masyarakat lewat media seni dan tradisi. Ia keliling kampung naik motor polisi mini, lengkap dengan helm besar dan sirine lucu yang berbunyi, "Awas, ada ondel menilang." Anak-anak terpingkal-pingkal, tapi mereka juga mulai paham pentingnya keselamatan. Cimuk bikin program SIM Cilik, di mana anak-anak diajarkan peraturan jalan lewat permainan ular tangga dan wayang ondel-ondel. Yang paling lucu dan mengharukan adalah saat Cimuk berhasil mencegah konvoy bocil boncengan 3 tanpa helm, kejadian yang sangat mirip dengan masa lalunya. Saat ditanya oleh salah satu bocil, "Bang, kok abang ngerti sih kelakuan kami?" Cimuk menjawab sambil nyengir, "Karena abang pernah kayak kalian dulu. Tapi sekarang abang tahu, keren itu bukan soal ngebut, tapi soal selamat sampai rumah." Bocil itu langsung salim dan bilang, "Aku mau berubah, Bang." Dan hari itu, langit Jakarta seperti tersenyum. Nah sobat semua, itu dia kisah kocak, inspiratif, sekaligus bikin hati hangat tentang ondel-ondel Cimuk yang awalnya cuma pengendara motor tanpa helm, malah berubah jadi duta lalu lintas dan bahkan bercita-cita jadi polisi Betawi. Dari ditilang, sampai diteladani, wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa tekan like, tulis komentar kalian di bawah, dan tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan cerita seru ondel-ondel lainnya. Dan seperti biasa, yuk tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar, dan kasih tahu juga kalian nonton dari daerah mana. Biar kita bisa saling mendoakan dan menyambung silaturahmi dari Sabang sampai Merauke. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa pakai helm ya, meskipun cuma mau beli cilok depan gang. Wajah menyeringai dengan mata bahagia pompa konveti skuter motor tanda berhenti. Nah itu dia kisah gokil sekaligus inspiratif dari Bang Ondel yang tadinya suka ugal-ugalan, sekarang malah jadi panutan. Semoga cerita ini bikin kalian ketawa,
tapi juga mikir ya. Jangan ditiru aksi naik motor tanpa helmnya ya. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tulis sholawat serta asal daerah kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di cerita berikutnya yang gak kalah seru dan kocaknya. Assalamualaikum.